Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maspiah. Saya dari kelas 3 MPI B2 akan menjelaskan sejarah Rangkayu Hitam. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi yang dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Masuknya Islam pada masyarakat Jambi sekarang banyak dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Islam yang masuk dengan berlayar di sepanjang Sungai Batanghari. Masuknya Islam di daerah Jambi pada tahun 1460 Masehi atau sekitar abad ke-15 Masehi, pertumbuhan ajaran agama Islam diawali dengan pengesaan Tuhan, kemudian berkembang menjadi ajaran yang kompleks yang mengatur setiap aspek kehidupan. Islam juga telah menjadi peradaban global, tidak hanya menjadi agama orang Arab, tetapi juga menjadi agama setiap suku bangsa yang ada di dunia. Islam juga telah mempengaruhi agama orang Melayu, termasuk di dalamnya Melayu Jambi, sehingga sulit untuk dipisahkan antara Islam dan Melayu. Dalam adat Melayu diungkapkan dasar Islam yang berbunyi, adat besendi sarak, sarak besendi kitabullah. Dan adapun yang kedua, saya akan menjelaskan perjalanan Sultan Taha Saifuddin. Sultan Taha Saifuddin adalah keturunan ke-17 dari Ahmad Salim atau Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Pinangmasa. Sultan Taha dilahirkan pada 1816 di Keraton Tanah Pilih Jambi. Ayahnya adalah seorang raja di Kerajaan Melayu Jambi bernama Sultan Muhammad Fahruddin. Pahlawan yang dikenal dengan kegigihannya berjuang di tanah Jambi itu memiliki nama kecil Raden Taha Jayadiningrat. Menginjak usia remaja, Raden Taha sudah menonjolkan karakter sebagai seorang pemimpin. Anak kerajaan Melayu Jambi itu merupakan sosok yang berpendirian teguh dan tegas dalam mengambil keputusan, bersikap terbuka, lapang dada, berjiwa kerakyatan, dan taat menjalankan agama Islam. Untuk memperdalam pengetahuan tentang ajaran agama Islam, Raden Taha menuntut ilmu agama di Kesultanan Aceh. Selama 2 tahun dia memperdalam ajaran agama Islam. Dari sanalah selain mendapatkan ilmu agama, dia juga mendapatkan pendidikan tentang kebangsaan, semangat juang untuk menegakkan agama Islam, dan tekad untuk menentang imperialisme Belanda selalu tertanam dalam jiwanya. Konon saat itu Belanda sudah menjadi musuh Kesultanan Aceh dari Jambi. Dengan semangat dan tekad itu, Sultan Aceh kemudian menyematkan nama imbuhan padanya, yakni Saifuddin. Kata itu diambil dari bahasa Arab yang berarti pedang agama. Sejak saat itulah Raden Taha dikenal dengan nama Raden Taha Saifuddin. Kembali ke perantauannya, Raden Taha yang pulang dari Aceh disambut tulus oleh ayahnya, Sultan Muhammad Fahruddin. Dia diberikan kepercayaan sebagai duta keliling yang tugasnya mempererat hubungan persahabatan dan ukhuwah Islamiyah dengan kerajaan-kerajaan sahabat di Malaya, termasuk Singapura, juga di petani Islam. Pada tahun 1841 ayahnya wafat, tahtanya diserahkan kepada pamannya Abdurrahman Zainuddin. Raden Taha Saifuddin diangkat sebagai Pangeran Ratu atau Putra Mahkota dengan gelar Pangeran Ratu Jayadiningrat, sekaligus menjadi Perdana Menteri. Dalam menambah tugasnya itulah dia merencanakan agar seluruh rakyat pandai membaca Al-Quran dan menulis aksara Arab. Tidak hanya itu, dia turut memajukan pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengelolaan hasil hutan, serta menginvestasikan penambangan emas. Semua kegiatan itu dipertanggungjawabkan kepada pelatih dalam dan pelatih luar. Raden Taha naik tahta ketika Sultan Abdurrahman Zainuddin wafat. Dia dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Melayu Jambi. Dalam pidato pengukuhannya, dia menyatakan rasa tidak senang terhadap Belanda. Itu pun yang menjadi alasan Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang telah dibuat sultan dahulu. Dia menganggap perjanjian itu tidak adil, juga sangat merugikan rakyat dan Kesultanan Jambi. Mendengar pernyataan itu, pemerintah Belanda memberi wewenang kepada residen yang kedudukan di Palembang untuk berunding agar Kesultanan Jambi mau mengakui pemerintahan Belanda dengan tegas. Sultan Taha Saifuddin tetap bersikukuh menentangnya, sehingga Belanda mengancam agar menurunkan Sultan Taha Saifuddin dari tahtanya. Meski begitu, dia tetap tidak berkenan untuk berunding, bahwa dia mengatakan kerajaan Jambi adalah hak rakyat Jambi dan akan dipertahankan hingga tetes darah penghabisan.
Mendengar pernyataan tegasnya, pemerintah Belanda naik pitam, bendera perang berkibar. Pertempuran tidak dapat dielakkan dan pecah sejak 1858. Pertempuran terus meluas hingga ke daerah-daerah di wilayah Jambi. Dalam peperangan panjang itu, Sultan Taha Saifuddin beserta pasukannya melakukan gerilya ke daerah Alukan guna menghindari kepegangan musuh. Berbagai taktik dilakukan dalam pertempuran itu. Dalam pertempuran sengit itu, Sultan Taha dan pasukannya sempat melumpuhkan pertahanan Belanda di Batang Asai. Selain itu, bersama pasukannya, dia juga berhasil menenggelamkan kapal perang Hotman milik Belanda. Selama menjabat, Sultan Taha Saifuddin melakukan banyak hubungan diplomasi dengan beberapa negara seperti Turki, Inggris, Amerika. Tujuannya untuk memperoleh bantuan persenjataan dan amunisi guna menghadapi pertempuran dengan Belanda. Sepeninggalan Sultan Taha Saifuddin, perjuangan Belanda melawan Jambi tidak sampai di situ. Satu di antara pengikut setianya, Muhammad Tauhir, yang lebih dikenal dengan Raden Matahir, melanjutkan perjuangannya, memegang panji kerajaan Melayu dan rakyat Jambi. Raden Matahir adalah seorang pengumah perang gerilya yang dikenal dengan sebutan Singa Kumpeh. Ini tidak membiarkan seorang pun Belanda berokol di negeri Jambi. Sekian sejarah tentang Rangkayu Hitam dan Sultan Taha Saifuddin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.